Kalau Bang Nik mungkin dengan kehadiran Dewangga, ada Elkan Bagot, nah, mungkin Hafner juga mudah-mudahan juga bisa segera bergabung balik lagi. Nah, Abang melihatnya gimana Bang lini pertahanan kita dengan hadirnya dua pemain baru ini, Elkan Bagot dan Dewangga? Karena dari dua pertandingan terakhir ini kan bisa dikatakan lini pertahanan kita juga masih menjadi catatan. Gitu. Nah, mungkin menurut Bang Nik gimana Bang? Chemistry-nya tuh kira-kira dapat nggak sih dengan waktu yang cukup mepet gitu? Mereka bergabung, apakah itu langsung ketemu? Ini yang orang selalu lupa. Tim ini butuh Eli ini main dengan Zul kan lama nih mainnya, ya. Dengan Heri Kiswanto lama mainnya, gitu. Dengan Bambang Nurdiansyah lama main sehingga dia tahu. Nah tim ini nih belum terlalu lama, bisa tampil segini. Menurut saya ini satu anugerah. Harus kita syukuri itu yang pertama. Bahwa kemudian harus ditambal, iya harus perbaikan terus gitu. Nah tadi Eli betul mengatakan bahwa cukup nggak nih waktunya? Mepet memang, mepet. Tetapi orang Indonesia ini kadang-kadang yang gini-gini yang bisa tampil maksimal gitu. Jadi kalau nggak kepepet, nggak keluar nih ilmunya gitu. Nah, ini kita anak jalanan lah ya kayak gitu tuh ya. Dan mudah-mudahan ini enggak gitu. Nah, saya kira munculnya Dewangga dan Bagot, mungkin juga Hafner, saya kira menambah kekuatan pertahanan kita. Nah, sekarang memang persoalan fundamentalnya mereka lebih banyak pemain yang bermain di Eropa. Saya melihat di Wikipedia ratusan pemain gini nih yang bermain di hampir semua liga Eropa. Baik di Inggris, di Prancis, di Belanda, di Jerman, di Itali, di Spanyol, bahkan di negara-negara yang Latvia yang kecil-kecil. Jadi mereka itu sudah tersebar keluar gitu ya. Nah, kalau segi makan mereka juga makannya lebih parah dari kita. Tapi ketika main di luar mereka teruji, nutrisi mereka teruji, gizi mereka teruji, fisik mereka teruji gitu. Nah kita ini bersyukur beberapa di antara kita ini main di Eropa, meskipun ada juga punya Witan pernah main juga di Eropa, bahkan Pratama Arhan main di Korea, yang Korea itu luar biasa, dahsyat banget tuh. Karena saya cukup beberapa kali ke Korea dan melihat bagaimana perkembangan sepak bola di Korea itu memang pemerintahnya tuh care betul gitu. Kita juga pemerintah sekarang luar biasa. Yang sekarang ini melebihi dari kepedulian dari yang lewat gitu. Ini harus kita syukuri juga dengan pemerintah yang seperti ini. Dan kita bersyukur juga ya dengan situasi kayak gini, animo kita semakin tinggi. Nah, saya nih terutama berharap anak-anak bisa kembali performanya, fisik mereka, mental mereka, sehingga seberat apapun lawan bisa kita hadapi. Karena gini juga dia sangat serius banget untuk mengambil satu tiket ini. Karena kan sama-sama setengah, kita punya setengah, dia punya setengah, dijadiin jadi satu. Nah, semuanya serius, gak ada yang nggak serius. Makanya dipanggil pemain-pemain senior tuh yang. Iya, betul. Bukannya nggak, emang sama-sama betul gitu. Tetapi sekali lagi, ranking 34 bisa kita kalahin. Kita punya pedoman tuh, acuan tuh, ranking 34 bisa kita kalahin. Masa nih gitu. 70-an. Gini 74 kalau salah. Dia 74. Iya, artinya gini loh. Peluang untuk itu selalu ada dan tinggal bagaimana kita menerapkannya. Dan saya keuntungan Sintayong menurut saya tentu ada yang berbeda, terserah nggak apa-apa. Kan normal aja kan. Nah, Sintayong itu nggak punya starting 11 yang baku. Ya ada 4-5 aja yang baku tuh sama dia. Selebihnya kan tutup. Nah, selalu ada perubahan di setiap match. Ini yang membuat orang nggak bisa mendeteksi tim kita dengan baik dan benar. Kenapa? Karena orangnya beda nih. Orangnya beda, gaya mainnya beda. Nah ini juga sekaligus keunggulan kita bahwa kita ini punya pemain-pemain yang siap. Jadi kalau ada orang yang mengatakan gap antara pemain inti dan pemain pengganti itu ada, menurut saya sekarang nggak ada. Zaman dulu ada nih, Eli cedera, penggantinya, waduh, berat betul. Gitu, berat betul gitu. Ini faktual bukan enggak, karena saya yang di lapangan, saya ngelihat kayak apa gitu. Nah situasi ini yang sekarang enggak gitu. Nah mudah-mudahan kita masih butuh. Jadi kalaupun naudzubillah min dzalik jangan sampai terjadi. Kalaupun gagal, saya tetap bangga dengan tapi mereka. Tapi kalau Bang Nik lihatnya antara pemain inti sama bench kira-kira jauh nggak sih gapnya? Enggak ya. Ini
Kenapa Sintayong nggak punya starting 11? Karena itu dia yakin pemain ini bisa gitu loh. Beda dengan dulu. Dulu tuh kita sambil jalan kaki. Udah itu aja 11. Iya, sambil jalan kaki tuh nonton kita udah bisa yang main ini dan semua tepat. Padahal belum jadi wartawan waktu itu. Kita udah bisa ngitung tuh yang main. Kenapa? Karena emang itu kayak gitu. Nah, Sintayong enggak gitu. Nah, apapun juga sekali lagi, naudzubillah min dzalik, kalaupun sampai kita gagal, saya tetap bangga dengan anak-anak ini. Kenapa? Karena ini udah sampai nih mereka targetnya bonusnya udah 8 banyak gitu. Ya kan perempat final apa targetnya? Semifinal bonus. Lolos kita ya. Gitu. Perempat 3 bonus. Sekarang ini perebutan ini bonus juga. Nah, mudah-mudahan karena ini bonus, mereka mau kejar supaya bonusnya maksimal gitu. Gitu, Krep. Bang Eli, kalau melihat pertandingan nanti gitu menghadapi Gini, menurut kacamata Bang Eli, strategi apa yang harus diterapkan oleh Sintayong? Apakah kita bermain normal, bermain menyerang atau menekan Gini, atau justru kita menunggu biar kita dengan melakukan counter attack? Iya, ini yang tadi saya juga mikir apakah Sintayong sudah dapat bocoran apa Gini ini bermain ya. Apa permainan mereka ini seperti apa nih? Ya, kekuatan mereka ini seperti apa nih? Ya kan, pemain belakang gelandang kemudian depan itu kekuatannya seperti apa? Ini pun mungkin satu pertanyaan bahwa Sintayong belum punya gambaran seperti itu. Dan ini mungkin akan terjadi di pertandingan, di awal pertandingan itu. 5 menit, 10 menit Sintayong akan melihat ini, mengevaluasi bahwa Gini bermain kekuatan seperti ini, kelemahan seperti di sini, kelebihannya di sini, akan yang mesti itu pun akan diterapkan mungkin di babak kedua. Kan? Memang tidak ada jalan lain buat kita. Ya kan? Sama-sama pun dengan dia. Ya kan? Kita dua-dua ini butuh menang. Nah, jadi kita main normal aja. Yang ini yang tadi Bang Gres tanya, apa kita mau neror atau pressing? Ada dua. Ya? Nah, ini ada dua ini. Karena kita butuh menang, mau nggak mau, ya kan? Mungkin pressing, tapi apakah pressing dia all out, ya kan? Atau kita tunggu. Begitu dia masuk baru kita pressing atau kita pressing di atas. Ini kan ada satu ini yang akan dimainkan sama Sintayong. Ya kan? Karena kita butuh menang ini. Terus terang kita butuh menang. Karena kan kalau kita lihat dari kualitasnya kan Gini nih dihuni oleh pemain-pemain yang sangat luar biasa yang bermain di Eropa. Itu. Dan timnas kita kalau ditekan gitu di atas kayak agak kesulitan. Agak susah keluar dari betul. tekanan. Nah, itu kemarin tuh lawan Uzbekistan. Kan kita ditekan di atas kita nggak bisa bergerak. Nah, itu apa solusinya kira-kira? Nah, itu yang kita juga akan belum tahu ini Gini akan bermain seperti apa nih. Apakah akan dia duluan tekan kita atau dia akan nunggu? Ya, mungkin dia juga mempelajari kita waktu babak pertama sampai kedua, ya kan mungkin habis itu babak kedua baru dia akan all out di sana. Karena akan dua-dua akan seperti itu. Karena dua-dua ini kan mesti butuh menang.